Yang kamu dengar barusan bukanlah raungan ruang angkasa yang hampa, melainkan suara lubang hitam di balik kehampaan ruang angkasa itu sendiri. Dan itu bukan sembarang lubang hitam. Lubang hitam supermasif di pusat gugus galaksi Perseus. Mungkin kita bisa menyebutnya suara raksasa. Terdengar mengerikan? Luar angkasa memang luas dan menakutkan, tetapi juga bisa menghasilkan melodi yang indah. Dan hari ini, aku akan menunjukkan beberapa suara antar bintang yang paling menakjubkan, sekaligus menakutkan, termasuk seperti apa suara bumi. Tapi tunggu dulu, bukannya tidak ada suara di luar angkasa? Jadi dari mana asal musik kosmik ini berasal? Oke, mari kita perjelas. Soal suara di luar angkasa, gelombang suara membutuhkan materi untuk menghantarkan getaran. Tetapi luar angkasa adalah ruang hampa. Jika kamu berteriak di luar angkasa, tidak akan ada yang bisa mendengarmu. Dan itu bukan karena kamu jauh, tetapi karena tidak ada apapun di luar angkasa yang bisa menghantarkan suara. Jadi bagaimana kita mendapatkan melodi seperti ini? Nah, melodi luar angkasa yang indah ini adalah suara bintang yang sekarat. Lebih tepatnya, bintang yang sangat terang dan berumur pendek bernama WR124 atau singkatnya Wolf-Rayet. Bintang ini terletak sekitar 28.000 tahun cahaya dari bumi, dan dia akan segera runtuh menjadi lubang hitam. Intinya yang sangat panas akan meledak menjadi supernova yang terang dan melahirkan lubang hitam baru yang berkilau. Tentunya, aku tidak menyarankan untuk terlalu dekat dengan bintang yang sekarat. Namun, jika kamu berada di dekat Wolf-Rayet, suaranya tidak akan seperti itu. Para ilmuwan menciptakan suara ini berdasarkan data yang mereka kumpulkan tentang bintang tersebut. Mereka mengambil data sinar X dari Chandra, citra inframerah dari teleskop luar angkasa James Webb, Herschel, Spitzer, dan WISE. Lalu kemudian menerjemahkannya menjadi karya musik yang indah. Para astronom menyebut proses ini sonifikasi. Mereka merepresentasikan inti panas WR124 dengan nada yang intens, menurun, seperti jeritan dengan melodi yang pas. Lalu mereka menambahkan seruling untuk merepresentasikan gas nebula, lonceng untuk bintang-bintang di latar belakang, dan nada harpa untuk sumber sinar X. Akord senar merepresentasikan gas yang mengembang ke luar angkasa. Dan inilah hasilnya, suara bintang yang sekarat yang akan menjadi lubang hitam. Tapi tidak semua melodi kosmik lahir dari kematian. Beberapa agak aneh, seperti suara komet yang bernyanyi ini. Ya, bahkan komet pun bisa menghasilkan suara-suara seram di luar angkasa. Pada tahun 2014, wahana Rosetta milik Badan Antariksa Eropa mendeteksi sebuah lagu misterius yang berasal dari komet 67P. Instrumen Rosetta menangkap getaran di medan magnet komet, dan inilah yang mereka dengar. Gelombang plasma ini memiliki frekuensi yang sangat rendah, sekitar 40 MHz. Telingamu tidak dapat mendengar frekuensi serendah itu. Jadi para ilmuwan meningkatkan volume pada komet ini. Jadi sekarang kamu dapat mendengar suara komet ini yang menakutkan dan seperti siulan. Seperti komet yang kesepian di tengah ruang hampa yang menghibur diri. Ya, memang, tidak semua suara luar angkasa itu indah, sama seperti Moulin Rouge. Kebanyakan terdengar mengerikan, seperti ini.
aku akan memutarkan suara ruang antar bintang atau interstellar. Gimana menurutmu? Ini adalah suara yang tertangkap di luar tata surya kita. Pada bulan Agustus 1977, wahana antariksa buatan manusia, Voyager 2, meninggalkan bumi dan memulai perjalanannya melintasi tata surya. Beberapa minggu kemudian diikuti oleh Voyager 1. Nah, mungkin kamu bingung, mengapa Voyager 2 memulai perjalanannya sebelum Voyager 1? Perlu diketahui, Voyager 1 memiliki lintasan yang lebih pendek dan sebenarnya mencapai Jupiter dan Saturnus sebelum Voyager 2. Bagaimanapun, kedua wahana ini merekam audio gelombang plasma saat melewati planet-planet di lingkungan kosmik kita. Dan percayalah, tata surya kita juga terdengar mengerikan. Dan ini suara Jupiter. Jika Jupiter bisa didengar langsung, mungkin telingamu akan berdarah. Suara ini terekam ketika Voyager 1 mendekati planet tersebut dan melintasi gelombang kejut haluan Jupiter. Itulah batas antara angin matahari dan medan magnet Jupiter. Magnetosfer Jupiter sangat besar dan intens. Suara melengking dan bernada tinggi ini adalah aktivitas gelombang plasma yang intens dari medan magnet dan sabuk radiasi Jupiter. Wow, pekikan dari Jupiter itu mengerikan. Sekarang mari kita cari tahu apakah Uranus terdengar lebih menakutkan daripada Jupiter. Kemudian selanjutnya kita akan memutarkan suara bumi. Cukup intens. Tapi pertama-tama, mari kita lihat apakah Uranus terdengar lebih baik atau lebih buruk. Yang kamu dengar sekarang adalah suara debu yang menghantam cincin Uranus. Dan ini adalah musik dari magnetosfer Uranus. Dan suara aneh ini adalah gelombang plasma Uranus. Semua suara ini direkam oleh Voyager 2 saat terbang melintasi Uranus. Nah, ketika hal ini terjadi pada tahun 2012 dan 2013, Voyager 1 meninggalkan tata surya dan menjadi objek buatan manusia pertama yang memasuki ruang antar bintang. Saat itulah dia merekam suara yang aneh ini. Entah apa menurutmu, tapi bagiku, ruang antar bintang terdengar sangat menyeramkan. Tidak berhenti di situ. Sekarang, Voyager 2 pergi lebih jauh ke luar angkasa. Di sana, dia bertemu bukan hanya satu, melainkan 3 gelombang tsunami kosmik. Gelombang tsunami ini tidak seperti tsunami yang kita alami di bumi. Ini adalah riak skala besar dalam plasma ruang angkasa yang disebabkan oleh letusan matahari yang masif. Suara ini terekam ketika lontaran massa korona matahari menghantam plasma di luar tata surya kita. Matahari memicu gelombang kejut yang menyebabkan gas antar bintang bergetar. Dan kemudian sensor gelombang plasma Voyager mendeteksi getaran tersebut.
Voyager 1 dan Voyager 2 bukan satu-satunya wahana yang merekam gelombang plasma yang kemudian diterjemahkan para ilmuwan menjadi musik. Tapi mungkin kamu bisa menyebutnya sebagai musik. Pada tahun 2001, Cassini menjalankan misi untuk menjelajah Saturnus. Dalam perjalanannya, beginilah cara wahana itu menangkap Jupiter. Masih sedikit menakutkan, tetapi tidak sedramatis suara magnetosfer Jupiter. Setelah tadi mendengar suara Jupiter, sekarang aku akan memutar suara bulan Jupiter, Europa. Luar angkasa mungkin tidak memiliki materi untuk membawa gelombang suara, tetapi dia penuh dengan plasma. Plasma luar angkasa adalah partikel bermuatan yang dapat bergetar dan menciptakan gelombang elektromagnetik. Suara Europa yang baru saja kamu dengarkan adalah getaran gelombang plasma yang dikonversi yang ditangkap oleh wahana antariksa lain, Juno, ketika mendekati bulan ini. Untuk menciptakan melodi kosmik ini, para ilmuwan mengamati frekuensi getaran yang direkam oleh wahana seperti Juno. Jika frekuensi tersebut berada di dekat rentang yang dapat didengar telinga manusia, maka mereka dapat memutarnya kembali secara langsung sebagai suara. Namun, bagaimana jika gelombangnya terlalu rendah atau terlalu tinggi? NASA mempercepatnya atau menggeser nadanya ke dalam rentang yang dapat didengar. Begitulah cara kita mendapatkan banyak suara luar angkasa ini. Wahana antariksa Cassini milik NASA tidak hanya merekam Jupiter. Wahana ini mengorbit Saturnus dan membawa instrumen ilmu gelombang radio dan plasma, sebuah RPWS. Dan dengan instrumen ini, Cassini menemukan bahwa Saturnus memancarkan gelombang radio intens yang terkait dengan auroranya. Untuk menciptakan audio ini, tim Cassini memproses 27 menit data menjadi 73 detik. Karena frekuensi aslinya jauh di atas jangkauan pendengaran manusia, mereka menggeser nadanya sehingga kamu dapat mendengar deru Saturnus. Suara menakutkan ini ditangkap para ilmuwan ketika wahana antariksa Cassini melintasi celah antara Saturnus dan cincinnya pada bulan April 2017. Yang kamu dengar ini adalah partikel cincin yang menghantam wahana tersebut. Wahana antariksa menyeramkan berikutnya dari luar angkasa ini bukanlah berasal dari planet asing. Ini sebenarnya adalah suara medan magnet bumi sendiri. Nah, bagi kamu yang belum tahu suara bumi seperti apa, ini dia. Nah, berkat Slit Swarm milik Badan Antariksa Eropa, kini kamu bisa tahu, kedengarannya cukup mengerikan. Untuk membuat rekaman ini, para ilmuwan mengambil data magnetik asli dari dalam inti bumi dan lingkungan antariksanya, lalu mengubahnya menjadi suara yang bisa kamu dengar. Ya, gemuruh serendah itu, derit logam, dan bisikan-bisikan menakutkan. Itulah suara planet asal kita. Bagian paling intens dari suara ini didasarkan pada badai geomagnetik sungguhan yang dipicu oleh semburan matahari pada tahun 2011. Erangan menyeramkan yang kamu dengar itu adalah matahari yang menghantamkan partikel-partikel bermuatan ke medan magnet planet kita. Banyak suara-suara ini yang menakutkan. Jauh dan dalam di luar angkasa, kamu bisa mendengar dua lubang hitam bertabrakan. Yang kamu dengar di sini adalah gelombang gravitasi yang diubah oleh para ilmuwan menjadi suara yang bisa kamu dengar. Ketika lubang hitam bertabrakan, mereka menyebabkan gelombang gravitasi yang sangat besar,
yang menciptakan riak dalam ruang waktu itu sendiri. Gelombang spesifik ini disebut GW150914. Gelombang ini diciptakan oleh dua lubang hitam yang masanya 36 dan 29 kali massa matahari kita. Ketika kedua benda raksasa ini bergabung, mereka menciptakan lubang hitam yang lebih besar yang massanya setara dengan 62 matahari. Gelombang-gelombang ini terjadi lebih dari 1 miliar tahun cahaya dari kita dan ditangkap oleh observatorium LIGO. Bisa dibilang begitu. Inilah suara gravitasi itu sendiri. Luar angkasa itu luas dan kosong, tapi tidak sekosong yang kamu bayangkan. Beberapa wilayah di luar angkasa memiliki banyak gas panas. Gas panas sebenarnya dapat menghantarkan suara. Sekarang, mari kita kembali ke lubang hitam supermasif kita di gugus galaksi Perseus. Yang kamu dengar adalah lubang hitam yang menembakkan gelombang tekanan ke gas panas di sekitarnya. Para ilmuwan mendeteksi sinyal-sinyal ini dari data sinar X, dan inilah suara sebenarnya yang berasal dari lubang hitam ini. Gelombang suara ini sekitar 57 oktav, di bawah apa yang dapat kamu dengar secara fisik. Jadi, NASA meningkatkan erangan lubang hitam ini menjadi sesuatu yang bisa didengar telinga manusia. Nah, beberapa lubang hitam terdengar lebih indah daripada itu. Ingat gambaran lubang hitam pertama? Here, ini dia. Ini adalah siluet lubang hitam supermasif M87 Star. Monster kosmopolitan raksasa ini melahap materi sekitar 55 juta tahun cahaya dari bumi di pusat galaksi Messier 87. Tentu saja, kita tidak hanya mengambil foto lubang hitam. Gambar ini dibuat dengan menggabungkan data dari 8 observatorium radio. Pada bulan April 2017, para ilmuwan menghubungkan 8 teleskop radio dari seluruh dunia untuk membentuk teleskop Event Horizon. Teleskop-teleskop ini mengamati lubang hitam supermasif M87 dan merekam data gelombang radio pegunungan. Dari sana, superkomputer menggabungkan data tersebut, piksel demi piksel, untuk mengungkap cincin orange yang bersinar itu. Kemudian para ilmuwan melangkah lebih jauh dan menerjemahkan data tersebut menjadi lagu kosmik ini. Nah, ingat wahana antariksa Voyager 2? Suatu hari nanti, wahana ini akan mencapai kedalaman terdalam ruang antar bintang dan merekam suara lubang hitam dari dekat. Mengirim wahana antariksa ke luar angkasa akan selalu lebih baik, karena jika kamu berada dekat dengan lubang hitam, bahkan untuk sedikit, kamu akan menjadi spaghetti, berubah menjadi spaghetti manusia.